Ya kayak Kiai Indonesia lah, rata-rata pondok besar itu santri putrinya itu wajahnya kelihatan nggak kalau sekolah kayak Banat, kayak Kutsiah, kelihatan nggak? Sadaran apa enggak? Enggak. Itu madzhab Syafi'i apa enggak? Enggak kan, madzhab Syafi'i itu kan auratul mar'ah kharijah salat jami'u badaniha. Iya betul. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita termasuk di pondoknya Mbah Mun, di pondok saya zaman Bapak, pondok Sidogiri sekalipun Lirboyo, rata-rata kan maksu fatal wajib. Iya betul. Itu madzhab Syafi'i apa enggak? Tidak. Padahal pondok-pondok itu Syafi'i enggak? Syafi'i, tapi dalam hal itu ikut madzhab Hanafi yang mengistisnakan wajah dan kafen tidak aurat. Paham ya? Nah, itu artinya kan apa? Semua mengaku madzhab Syafi'i tapi dalam bercadar ngikuti mazhab Hanafi. Paham ya? Mergo nak cadaran malah ditangkep teroris malah repot. Sebetulnya ini bukan masalah teroris dan jadi cadaran itu mazhab Syafi'i sebetulnya. Tapi di Indonesia nasibnya kan kurang baik. Yo cadaran kemungkinannya loro teroris biar nutupi bojomu iku rapati kena di. Itu kan bukti bahwa guru-guru kita, saya ulang lagi ya. Makanya menurut saya punya saran ke teman-teman ya. Jadi ngaji itu jangan hanya kitab-kitabnya orang dulu, juga ngaji pas mubasir guru kami. Ini kitab Al-Ulama Al-Mujadidun, saya baca khatam, pernah tak pelajari khatam. Saya pernah ke Madinah tak bawa khatam. Beberapa kali saya ketemu Yai juga ditanya tentang kitab ini, terus saya jawab, beliau juga sering memberi PR. Karena pentingnya guru kita itu yang mengurai madzhab-madzhab guru. Misalnya kita kalau ngaji takrib kan tahu kan auratul mar'ah fis sholat itu ono istisna ilal wajah wal kaffain. Tapi faqarijus sholat, kharijah sholat. Tapi guru-guru kita umumnya kan ya santri-santri itu wajahnya dibuka enggak. Mereka adalah orang-orang yang memaklumatkan madzhab Syafi'i, tapi di bab itu Hanafi, gitu. Nah itu boleh, banyak apa? Boleh. Seperti itu apa? Boleh jelas apa? Walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fiha disatin. Jadi muqallid Syafi'i wal madhab boleh dalam satu peristiwa mengikuti tidak Syafi'i. Paham ya? Jelas ya? Falahu mongko berhak kedue muqallid ayu qallida enta anut sapa muqallid imaman imam. Misale fi sholati dzuhri masalan. Wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Jadi sholat zuhur dengan gaya satu imam kok asar. Gaya imam yang beda gaya. Tapi aja dolanan ngawur, menang gaya nantok. Subuh, Senin kunut Syafi'i. Bareng Selasa gak kunut. Oh, saya Hanafi. Bareng dina Rebo, kunute separuh. Jadi rontok Syafi'i, rontok Hanafi. Oh, sholat juga. Makanya saya tuh menyesal semenyesal-menyesалnya ya. Kadang-kadang orang NU dan Muhammadiyah itu terlalu gak ngergani wong sepuh. Sebetulnya nggak pernah ada mazhab Muhammadiyah itu udah kuno. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Sebetulnya juga nggak pernah ada NU mengatakan kunut itu sunat. Yang ada adalah Imam Syafi'i. Sehingga kalau kamu ngeritik tidak kunut, hakikatnya ngeritik Abu Hanifah. Dan kalau kamu ngeritik kunut, hakikatnya ngeritik Imam Syafi'i. Tapi di Indonesia sudah jadi politik identitas. Nak kunut itu NU, nak kunut itu Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah, Imam Syafi'i. Ya mulane ra cocok, jadi kok anti ilmu iku piye? Ya ora oleh. Mana ada Muhammadiyah dan nek berak ijtihad. Ya mboten. Anane ra yo mau anut to. Sre, lah kadang santri yo katut. Sing ngomong ngono ben wong awam ae, santri ku ngomong nganggo ilmu. Paham ya? Awas sini-sini wong. Jadi fal kunut madzhab Syafi'i wa adamul kunut madzhabul Hanafi. Lah nang ngono ra enak berarti Muhammadiyah paling besar. Lah ning Mekah Madinah ra ono kunut. Berarti bin Bas yo Muhammadiyah. Terus bukan anta Muhammadiyah ora trimo. Paham? Saiki ora kunut tuh ambek umure Muhammadiyah tuh ndi. Tuh orang kunut tuh madzhab Abu
Ora iso terus muni apa? Jadi cobalah ditradisikan, ya saya ulang lagi, ditradisikan kita ini iktimat alal kutubil mu'tabar, pakai kitab-kitab sing mu'tabar. Sehingga kita tidak perlu anti kunut, fa innahu madzhabul Hanafi. Yo jo anti kunut, fa innahu madzhabus Syafi'i. Tahu ini yo kok hak madzhab kondang temen. Kadang santri yo melok muni ora kunut tuh Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah kira-kira gelem tau gak Abu Hanifah mbok arani Muhammadiyah. Imam Syafi'i barada eno gelem to. Ora gelem. Sembrono. Terus kok kaya Kartanu. Kok sembrono. Wong maksud kula iku yo nak ngomong ilmu, maksudnya yo. Paham ya? Ya maksudnya dia sudah di fitnah biasa wae ngomong. Jadi ilmu itu di atas segala-galanya cara saya ya. Ilmu itu di atas segala-galanya. Makanya saya itu kalau kunut ya Imam Syafi'i. Makanya kalau saya sholat makmum sudes pas saya umroh atau haji, ra kunut ya tenang aja. Karena saya tidak niat mengikuti sudes. Ini itu Abu Hanifah orang keren lah sudes. Lah ya kok cemen banget mau ngikuti sudes. Nah, ini saling Imam Haram gak kunut mengikuti madzhab Abu Hanifah kan keren wongnya alim alama sepuh senior kan sumbut dan pangeran tahu itu. Odo misalnya nggak baca Bismillah ya kita ngikuti ulama-ulama Qur'an Sab'ah yang mengatakan Bismillah itu fasilah kan tidak semua Qur'an Sab'ah darani Bismillah ayatun min kulli surah. Kita pernah ngaji Syatibi ngaji Qur'an Sab'ah ngapain ngikuti sudah yang tidak baca Bismillah ya kita ikuti ulama dulu saya nganggap Bismillah itu fasilah apa fasilah ya sudah ya tapi kita enggak orang mau Bismillah kayak Wahabi. Memangnya Wahabi punya hak bermadhab dia hak apa ij? Tahu ini kabeh. Ilmune mbek kowe menawa ya udah udi. Ya maksudnya padha ra mustahil. Ya maksudnya nyun sewu Abdul Wahab ya ora kelas Imam Syafi'i, Imam Malik kan ya ora kelas. Abdul Wahab sendiri itu intisab sama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah intisab di mazhab Ham. Ya tidak siapa-siapa sama dengan kita mukallid semua. Tapi tahu-tahu jadi jargon ini Wahabi. So, kan seakan-akan dia mustaqil bil ij. Mau keduren gang pangkat itu. Duh, ya ora kelas sih. Lu istihad itu wangel loh. Sama tak judono contoh istihad. Anak Arab awas kena Arab. Sini-sini wong. Ya kayak tadi misalnya begini. Rumahno ya. Kanjeng Nabi nak salat kan madhep kiblat. Berarti anggap aja nak neng Kudus itu madhep mulon ya, saya mulai dulu mondok sini sampai sekarang perasaan saya nak sholat madhep ngalor makanya saya tuh sampai saya di Jogja malah parah lagi perasaan saya mulai merantau di Jogja sekarang kalau sholat perasaan itu madhep ngetan. Jadi saya itu sering bingung masalah apa arah. Dan itu jadi barokah. Menawa pangeran ngersakno aku ning dunya iku bingung ben eling akhirat gitu. Anggap ini. Jadi aku tak anggap positif ngono. Saya ulang lagi ya. Tak didono istihad. Mbah Mun tuh pernah cerita gini sama, hak kue nak terlalu kitab, engko dadine koyo Wahabi, koyo Muhammadiyah, itu biasa wae. Beliau tidak mencontohkan itu, tapi saya punya contohnya. Di Bukhari itu jelas ada takbir ini, sama siapa? Karena Rasulullah idza sallama min sholati atau idzan sarafa min sholati aqbala alaina biwajhi. Jelas teksnya itu aqbala alaina biwajhi. Nabi setelah salam itu beliau madhep ke kita. Berarti misalnya imam Indonesia madhep mana? Timur. Tapi yang melakukan itu kan kadang Muhammadiyah, Wahabi dan sebagainya. Dalam bahasa modern ini pakai bahasa milenial. Nah, oke. Tapi yang enggak di nyuwun sewu ya, yang enggak dingerteni mereka sebetulnya di sarah-sarah kayak Fathul Bari. Itu sirinya itu begini, Nabi ku mau ngecewano wong. Pokoknya butuhin Nabi digerakan sing memastikan beliau itu wis bar sholat. Ba'da tamamis sholat. Ini penting istihad ini. Sehingga kadang beliau itu gak madem ngetan tapi madem ngalor. Ada enggak sebagian kita yang madem ngalor? Ada. Nah, kenapa? Khawatirnya Nabi gini. Makanya terus kata mujtahid, kata Imam Syafi'i. Kesunatan bagi imam siapa saja. Saya ulang lagi. Kesunatan bagi imam siapa saja. Melakukan sesuatu yang memastikan dia itu sudah sholatnya selesai.
entah dia omong, entah dia gerak, entah apa saja, untuk memastikan dia sudah selesai sholat. Karena takutnya Nabi, ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, bukan kata saya. Takutnya Nabi kan gini, orang dalam radius 6 kilo, 7 kilo, dulu itu udah pelayan orang Madinah, karena kepengen makmum, masyhur itu. Paham ya? Nah saya ini misalnya Nabi tetap posisi ning imaman, dengan posisi tetap gaya tahiyat akhirah tadi, pasti yang karek-karek kan nyongko Nabi aja sholat, akhirnya takbir. Bareng takbir jebule Nabi wis wiridan. Sholat seperti ini sah enggak cara fikih? Enggak sah kan? Karena menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah enggak sholat. Sah enggak? Tidak sama orang yang sudah enggak. Nah karena Nabi takut itu terjadi, maka Nabi bikin gerakan yang menunjukkan bahwa beliau sudah enggak sholat gitu. Dengan cara madhep ngetan cara konteks Indonesia. Paham ya? Paham ya? Lah iku jenenge istighfar, paham ya? Paham ya? Ngono iku jenenge. Jadi Imam Syafi'i nganggep tidak urgen. Madhep ngetan itu enggak urgen. Yang urgen adalah memastikan maklumat kalau sholatnya selesai. Paham ya? Paham tenan ora? Karena gak kepengen ono makmum sama orang yang sudah sholat. Oke, bayangno misalnya kita terkenal, wong top. Lah nek Imam Hamdani wong kan yo gak minat. Cara wis karek bener lah. Terus sholat dhewe. Iki imame Kanjeng Nabi, semua orang kan edan kepengen nang berstatus makmum kayak Kanjeng. Taruh saja misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani imam ini masjid Menara atau Imam Ghazali. Kira-kira wong pelayan to. Oh pelayan kan. Pelayan apa jamaah, tapi nak kurung Imam Hamdani pelayan Melayu. Nah, sekarang bareng kowe Melayu Imam Ghazali posisi jek ning imaman tahiyat, kowe kira-kira seneng to? Wah seneng pol kan? Menangi berstatus mak. Ternyata beliau sudah selesai. Kayak apa kecewanya kita? Wes ora entuk makmum cara fikih salat kita batal karena menggantungkan salat sama orang yang sudah ada. Gitu, paham ya? Maka Imam Ghazali kalau ngimami di Menara itu beliau setelah salam harus menunjukkan gerakan yang menunjukkan dia sudah ada. Beliau sudah ada sholat. Gitu loh, cor. Lah iku jenenge istihad maksudnya gitu. Angel gak mikir ngono. Rom kan cetak kandhani kan. Lah iku jenenge ora mustahil, roh kok ngenteni di. Lah aku rohku ya jog maca kitab Fathul Bari. Fathul Bari roh ya jog dikandani gurune. Ya iku jenenge Abdurrahim Ali Rafi. Gurune dikandani gurune sampai ke Kanjeng. Nah. Mulane Imam Bukhari meriwayatkan itu diulang-ulang. Karena Rasulullah idza salama terus aqbala ali nabi wajib kadang akbalane terus kadep yaminan kadang simalan. Pokoknya butuhe digerakan sing nunjukno selesai. Karena kalau nunjukno enggak selesai tetap ala hayatil musolli, takutnya masih dianggap sholat. Kemudian orang yang terlambat mak dong ya. Lah wong saiki sira iso ngaji, yang krono kiai madhep ngalor utawa kiai rodok wiridan silo. Oh, sunah Rasul akbala alaina. Diwajib, paham ya? Mergo ngepasno tek ning kitab Bukhari. Paham ya? Lah sing dikritik ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Wong padha ngaji Bukhari ini. Kadang ngaji mukhataman tok. Mau urun selawat tok, tapi gak paham. Kalau sering ketemu wong, alhamdulillah aku bar khatam Bukhari. Bab apa sih aku terangno. Mboten ra lagi pokoke khatam. Ya iku mau nyenggaki selawat tok. Wajib nganti khatam. Kalau Rasulullah SAW bapak itu seraro. Jadi ininya semua ikut bawah. Selawat itu. Ya apa mau selawat piro-piro belum mau selawat. Tapi terlalu lera paham terlalu. Lu kalau ngaji Bukhari harfan. Saya pernah ngaji sorokan ngaji sampai sekarang masih ada santri sarang yang sorokan Bukhari sampai. Jadi saya ngaji itu marrotin. Ya memang ulama harus begitu ya sinau, ya ngaji, ya di ngajeni. Jika eling terus. Imam Bukhari orang wong alim, Imam Bukhari nyen kondang. Kita warai nak carane istiad, tak warai. Engko nak mulai ngaku istiad lah, tapi ora ono sing ngantil ya tenang ya. Dan tidak berusaha haramkan ora ono sing apa. Imam Bukhari itu pernah ngendikan gini. Babu sihhati tolakil akhras. Bab tolak megat. Babu sihhati tolakil akhras. Bab sae tolake wong apa akhras itu bisu ya. Bisu.
Itu terus dia cerita hadasana terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salale lah bocah ngono terus isin gitu. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Bariku terus ngendikan ngene, asyahru hakadza wa hakadza wa hakadza. Wa aqada tis'an wa isrin. Oh itu beberapa kali cerita hadis ora ono hubungane mek tolak. Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani ku mangkel. Cara ulama iku mangkel. Maksudnya ku piye? Bakas tolak kok ceritane ana wa kafirul yatim kahate ini berjan. Kowe Ibnu Hajar Al-Asqalani mati-matian. Piye karepe dekne judule tolak kok contone iku. Kada wa kada wa kada. Bareng Ibnu Hajar Al-Asqalani istikharah wakok guru-guru. Ternyata jawabane ngene. Nabi itu rak wong iso ngendikan. Nabi rak wong sing iso iku wae kadang nerangno nganggo isyarah. Paham nggih? Nak ngono isyarah iku biman zilatil qauli. Paham nggih? Hakadha. Berarti saking dekate aku mbek sing rumah yatim kok ning swarga hakadha. Berarti banget dekate mbek Kanjeng asyharu hakadha. Berarti 10 wa hakadha 20 wa hakadha. Manane kadang sak wulan jumlahe mok 29 dina. Akhire Ibnu Hajar Al-Asqalani paham. Oh nak ngono tolakul akhras bil isyarah nak isyarah mufhimah biman zilatil qauli. Jadi tolake wong bisu cukup nganggo isyarah. Mergo isyarah iku tunazzalu manzilatal qauli. Paham? Mun jare Ibnu Hajar wong kok ngalime ngono. Tapi misalnya sing nyarai Hamdani yo oh iki salah judul. Oh iki sapul kolam. Sapul kolam gamu. Artinya wong istihad wangele ngono kok ora wis ditutup wis pancen mantese wis ditutup. Mulane keyakinan ulama mustahid mutlak ditutup bar tahun 800. Kila 500. Wis pokoke tetep saiki wis bar ngono gamane. Paham? Dadi jelimet Imam Bukhari ku ditakoki. Kaifa tolakul akhras wong sing bisu nak nogat bojone piye? Terus hadasana terus ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah. Asyahru hakadza wa hakadza wa hakadza. Takok bingung maksudnya piye le Mbak. Ternyata maksudnya iku isarahe Kanjeng Nabi ngene ku mahamno. Nak isara mahamno biman zilatil qauli. Padha mek kali. Oh nak ngono torakul akhras bil isara sah. Dongem bakal terangno apa mau sedurunge sedong? Sedurunge sedong. Wah, yo mustahil tenan ya. Lah yo ngono kok zaman akhir saiki ono ngaku napa mus? Ya Allah ya. Mau iso seminar dikeploki mahasiswa terus ngaku napa? Mustahil. Mahasiswa ning dhisik cah SMA. Bareng ning kampus lagi seneng Islam terus ono ngomong Islam dekne gak paling pin. Ngono kok wis ngaku napa? Mustahil. Jadul kon maca muin gak bulet. Kira-kira bulet kan? Oh bulet. Wong sing kene bulet ora ya ora roh. Padha bulete tenang ae. Lha iku jenenge mustahid kan. Wah iku kondang tenan Imam Bukhari. Jadi makanya Tarjamatul Bukhari adalah ijtihad masyhur. Jadi yang di judul-judul yang dibikin Imam Bukhari adalah bentuk ijtihad. Nah, jadi ada beberapa hadis terus beliau bikin apa? Judul. Nah, judul itu kesimpulan ijtihad beliau. Makanya terus ada kitab-kitab Butarojumil Bukhari. Jadi terjemahnya Bukhari saja jadi kitab tersendiri. Saya punya kitab itu. Ya termasuk ya, di keterangan saya. Babu sihhati tolakil akhras. Bab saya tolake wong bisu. Hadasana jujuk ana wa kafirul yatim ka. Lho iku gloyor ya ora nerangno ngono wae, Pak. Terus sing hadis ketiga malah lucu meneh. Salat Aisyah radhiyallahu anha fi kusufis samsi. Terus fajaat sapa terus fa asyarat ila sama. Jadi Aisyah pas sholat ditakoki, Aisyah yamene kok sholat apa? Fa asyarat ila sama. Akhirnya sing takok delokan, iyalah grono. Intinya isyarah bimanzilatil qauli. Tapi Imam Bukhari gak ngendikan, mau ngendikan itu judule tok. Mulane Ibnu Hajar iki maksudnya piye? Itu dari Ibnu Hajar. Aku kabeh nyari hadis iki ngenteni pirang-pirang dino. Ya tapi Ibnu Hajar sekarang kan bakat ngalim, akhirnya ketemu kan. Lah misalnya itu Syarih Hamdani. Ada sapul kolam. Yakin Imam Bukhari tangin nah, yakin. Oh tangin nah.
Mesti tanginnya golek aku iku lere di Hamdani lere. Ojo oleh nyarai kitabku rusak kabeh. Yakin. Oh mesti tangi dong, gak terima, mesti yakin dong. Oh gak terima. Rusak itu kitabku di sana ini. Nah ini gosok, wong digosok aku enggak derajat terus. Akhara itu so. Ya jadi ini jelas ya dawe bahasa mengikuti walil muqallid taklidu ghairi imami fiha disaten. Yang masyhur di kita tadi ya, kita semua Syafi'iyah, tapi dalam berpakaian mbak-mbak nyatanya kita Hanafi itu boleh. Jelas ya, apa? Walil muqallid taklidu ghairi imami fiha disaten. Lah wa taklidu te taklid badal amali sak sing amal yo jaizun yo oleh. Bahkan taklid terlambat itu boleh. Ya taklid terlambat itu boleh. Misalnya ngene, walau sholat lamun sholat sapa Syafi'in wong Syafi'i. Guna kang nyangka sapa Syafi'i sifata sholati ing sae sholate wong Syafi'i ala madzhabi ing atase madzhab wong Syafi'i. Bareng ngono sumata bayana mongko nuli pertela apa butlanuha batale sholat di madzhabi ing madzhab Syafi'i. Wasihhatuha lan sae sholat ala madzhabi wirihi ing atase madzhab liyane Syafi'i. Falahu mongko berhak kedhe wong taklidu te anut ghairu madzhabihi. Wa yaktafi lan ngalap cukup sapa wong bitil kasolati kan mengkono-mengkono sholat. Jadi misalnya gini, ada orang awam sholat. Dene niate sholat ala Syafi'i. Wong awam teng mriki nglebokno Hamdani lho nggih. Ami teng mriki asal ndak mustahid teng kitab niki disebut apa? Ami, dadi ora kudu wong ora tau mondok mboten. Kita semua ini juga masuk kategori apa? Ami. Misalnya saya sholat, sudah memaksimalkan gaya Syafi'i. Nggih, memaksimalkan gaya Syafi'i. Jebule saronganku misalnya ngisore udel. Paham ya? Dengan asumsi dipandang dari atas atau sekelilingnya bisa kelihatan. Atau dure dengkulku iku ana tipak rokok sing pupune ketok. Paham ya? Saya sholat karena tidak tahu itu, saya ulang lagi ya, saya sholat karena tidak tahu itu, ngira sholat saya sah. Paham ya? Setelah saya sholat ternyata saya sadar loh, kok sarung ini bisa tangguh, kok orang suai sidik dure apa? Dengkul. Setelah saya mau iadah, misalnya saya awam, setelah mau iadah dikandani orang. Oh sholat nguniku sah karena aurat seperti itu cara Ahmad bin Hanbal wis cukup. Paham ya? Aurat seperti itu yang sudah kamu kenakan sekarang cara mazhab Ahmad wis cukup. Terus dekne, ya wis aku tak anut Imam Ahmad. Itu kan berarti taklid badal amal. Iku dekne ra wajib baleni sholat. Jadi taklid terlambat itu sah. Paham ya? Jelas ya takbirin apa? Ini dawuh Basim wayak tafi bitilkas sholat. Jadi wat taklid badal amal jaizun. Apa wat taklid badal amal jaizun. Ya kira-kira gini lah. Ana wong iku melok ora roh kira asapan, ya ora roh blas. Bareng ilate elek mbok piye pokoke ihdinas siratal mustaqim. Asline ya ora roh sapan. Bareng dekne apik iyadah dikandani wong sing bar sapan. Gak apa-apa iku kira iku. Wah, oke lah. Tapi aja praktekno lho, iki mau cerita. Lah iku oleh iktifak bitilkas salat. Iku jenenge taklid badal amal. Ya iku boleh. Kalau suwon ya, jadi ngaji ini buatan niat tata burukhos, tapi BB umat Nabi ku untuk kitab ikhtilaful a'immah nopo rahmah. Jadi kalau suwon ini buatan masalah tata burukhos nopo buatan, tapi ini masalah nopo ikhtilaful a'immah rahmah. Apalagi itu ditulis oleh Basim Asy'ari, di mana kita tahu Basim adalah gurunya guru-guru kita. Kalau kita yang tidak mengutip lalu siapa? Ya pengutip ngomong pengurus NU sing saiki kan, ada ngutip Basim. Taruhan ketuaannya orisinil. Sing saiki kan imam pendapat ideme wa imam nafsune wa imam fatwane kan enggak jelas. Suudon haram, husnudon kadang goblok paham. Jadi ini kan sanut ketuaane wae napa? Anut apa? Ketuaane rupane Basim napa? Asy'ari apalagi ini mudawan. Artinya mudawan Mbah Mun orang alim alamah dan sepuh menangi Mbah Karim, menangi Mbah kandung jenenge Mbah Mat. Mbah Mat temane Basim ya muridé Basim. Artinya mudawan seperti ini orisinil apa? Lewat asap-asapnya. Kayak saya. Iya, ternyata membolehkan taklid badal amal. Ya, taklid. Contoh gampang misalnya gini, Kang ada nih. Nah, ono pitik, ya pitik jago. Pitik jago kecelakaan. Kan kejet-kejet. Kira-kira di barno tetap mati tuh. Kira-kira tetap mati kan. Itu biasanya wong awam nak pitik jago kan tetap disembelih. Iya tar, wong awam.
Kalau balik pulau nate batu king narukan metu pas ke pertelon orang puitik juwaku kecet-kecet. Ditakoki toko pulau, Gus, iki halal ta ora? Waduh mate ono wong takok. Aku yang mending ngene. Yes kanggo kowe halal, kanggo kowe halal. Padahal saya tahu di fikih kita, fikih Syafi'i itu kalau ada hayatun mustaqirrah itu halal. Tapi nak wis hayatun ittiroriyah dengan andean di barno iku kok mati, maka dimanzilatil maitah. Yes, gak apa-apa nak gue. Singkat cerita ada santri sing rada alim ya orang kampung juga tanya saya. Maksudnya seperti itu. Memang kalau cara mazhab Malik, pokoknya kejet-kejet lah, asal kecelok ijek urip, itu halal di sebelah. Nah sekarang wong awam-awam itu niatnya nyembelih anut Imam Malik, tak anut Boeman, maksudnya pertanyaan. Saya jawab. Madhab mereka itu Maliki apa Boemani? Boemani kan? Paham ya? Nyatane nak cilik sebelah tuh. Mboten kan? Lagi mana contohnya jagung, kau nak cilik kan tibarno. Titik cuwilik, keselik, kecekok, terus kejet-kejet, sing duwe ngembarno kan. Barang jago kan cuma kan. Gus iki piye Gus komedi. Selamat laku-laku anak kula. Sing nabrak mobilnya silang. Wis halal gak gue, halal lah. Nanti saya kan wah suara Gus Bar apa bar saya. Nah itu madzhab Maliki, cara madzhab Maliki angger keceluk ono hayat, cek ittiroriyah, cek ikhtiariyah, cek harokatal madbuh, pokoknya keceluk ono urip iku cek oleh disebut. Lah kira-kira saiki wong awam ngono iku lho faktore Malikiyah apa Boemania? Boemania. Lah iku ya oleh wae kok disusuli madzhab. Ya. Dadi bar madzhab Boemania disusuli madzhab ngono iku Malikiyah. Lah iku jenenge taklid badal amal. Iku ya jaizun, napa? Jaiz. Ini Al-Fatihah.